Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di kelas matematika online. Hai anak kelas 9, gimana kabarnya? Masih semangat ya mengikuti pelajaran ini? Di video kali ini adalah part 2 dari bab perpangkatan dan bentuk akar. Buat kamu yang lupa atau belum mengikuti bab yang pertama, linknya ada di description box ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ke materinya. Pastikan kamu udah nyiapin buku catatan dan alat tulis. Dan jangan lupa subscribe channel MTS Unggulan Al-Jadid. Klik loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video materi yang diupload di sini. And now, let's go move on to the materi. Di video kali ini, materi yang akan dibahas adalah bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya, kalian kenalan dulu sama bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Contohnya 2/3 dan 0,8. Bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Contoh bilangan irasional adalah akar 7. Jadi kalau bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal, sedangkan irasional bentuknya adalah akar. Dan tentu isinya bukan bilangan kuadrat ya, akar 7, akar 5, akar 10. Sampai sini paham? Jangan lupa dicatat. Selanjutnya bentuk akar. Akar pangkat adalah operasi kebalikan dari kuadrat. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkatnya dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan akar pangkat N dari B. Kita nyatakan bentuk ini menggunakan angka. Contohnya, akar pangkat 3 dari 81. Jadi dia dibacanya dari sini ya, sebelah kiri dulu. Selanjutnya akar pangkat 4 dari 64. Dan yang terakhir, akar kuadrat dari 32. Kenapa ini nggak ditulis 2? Karena memang akar pangkat adalah kebalikan dari operasi kuadrat atau pangkat 2. Jadi kalau akar kuadrat atau akar pangkat 2 nggak ditulis, karena dia udah pasti akar kuadrat. Sampai sini paham? Lanjut ke sifat-sifat operasi bentuk akar. Yang pertama, P pangkat M per N. Jadi si pembilang, kalau dirupakan menjadi bentuk akar, menjadi pangkat dari bilangan utama, sedangkan penyebut menjadi akar pangkat dari. Jadi dari luar. Sama ya dengan sifat yang kedua. Lanjut yang ketiga, A akar dari C ditambah B akar C sama dengan A ditambah akar C. Di sini bilangan utamanya bisa dijumlah, sedangkan akarnya tidak bisa. Dia sifatnya sama seperti variabel. Sifat keempat, A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Sama ya. Dengan catatan akarnya sama. Kalau kalian nggak paham, nanti ada contoh-contohnya setelah ini. Sifat kelima, C akar A dikali D akar B sama dengan C dikali D dikali A akar B. Sifat keenam, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Buat kamu yang masih bingung, setelah ini ada penjelasan dari sifat-sifat bentuk operasi yang dinyatakan dengan angka. Langsung dicek yuk. Contoh dari semua sifat akar. Sifat yang pertama, ini kita langsung ke contohnya. Sederhanakan ke bentuk akar paling sederhana. 7 pangkat 3 per 5 sama dengan akar 5 dari 7 pangkat 3. Jadi gitu. Jadi dia, si 3 atau si pembilang menjadi
pangkat di bilangan utama, sedangkan penyebut menjadi akar pangkat. Sampai sini paham ya? Jadi si pembilang jadi pangkat bilangan utama, sedangkan penyebut jadi akar pangkat. Lanjut 12 pangkat 5/9 sama dengan akar pangkat 9 dari 12 pangkat 5. Lagi, dia 5-nya di sini sebagai pembilang berubah menjadi pangkat dari 12, sedangkan pembilang penyebutnya si 9 menjadi akar pangkat. Jangan lupa dicatat ya. Yang selanjutnya, sifat ketiga. A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah akar C. Jadi si C ini atau si akar ini sifatnya sama seperti variabel. Langsung ke contoh di sini 4 akar 6 ditambah 8 akar 6 sama dengan 4 ditambah 8 akar 6. Nah, dia akar 6-nya enggak berubah. Dia sifatnya sama seperti variabel. Cukup 4 ditambah 8, hasilnya sama dengan 12 akar 6. Nomor 2, 5 akar 10 ditambah 3 akar 10. Sama dengan 5 tambah 3 akar 10. Hasilnya 8 akar 10. Bu, gimana kalau akarnya berbeda? Seperti ini contohnya. 13 akar 7 ditambah 5 akar 12. Ini tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Ya. Jadi sifat 3 ini bisa berlaku dengan catatan akarnya sama. Oke, next. Sama halnya dengan sifat ketiga, sifat keempat juga memiliki pengoperasian yang sama. Bedanya sifat keempat operasinya adalah pengurangan. Kita langsung ke contoh. 9 akar 6 dikurangi 5 akar 6 sama dengan 9 dikurangi 5 akar 6. Hasilnya 4 akar 6. Nomor 2, 5 akar 10 dikurangi 8 akar 10 sama dengan 5 dikurangi 8 akar 10. Hasilnya negatif 3 akar 10. Nomor 3, 11 akar 8 dikurangi 5 akar 15. Ini tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Ya, jadi tidak dapat dioperasikan. Selanjutnya, sifat kelima yaitu C akar A dikali D akar B. Kalau yang ini bisa. Ya. Bilangan utama dengan bilangan utama dikali, akar dengan akar dikali. Contoh, sederhanakan bentuk akar ke bentuk yang paling sederhana. 3 akar 6 dikali 2 akar 8. Bilangan utamanya sendiri, 3 dikali 2. Kemudian 6, akar 6 dikali akar 8. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi hasilnya 6 akar 48. Lanjut, nomor 2, 5 akar 7 dikali negatif 6 akar 5. Bilangan utamanya dioperasikan sendiri-sendiri. 5 dikali negatif 6 dikali akar 7 dikali akar 5. Hasilnya negatif 30 akar 35. Contoh yang terakhir, negatif 8 dikali 10. Negatif 8 akar 10 dikali 9 akar 3. Lagi-lagi bilangan utamanya dioperasikan terlebih dahulu. Negatif 8 akar 9 dikali akar 10 dikali akar 3. Hasilnya negatif 72 dikali, negatif 72 akar 30. Yang terakhir, sifat keenam. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Jadi masing-masing mempunyai akar. Contoh, sederhanakan bentuk akar menjadi bentuk yang paling sederhana. Contohnya, akar 15 per akar 3 sama dengan 15 dibagi 3, berapa nak? 5. Jadi hasilnya adalah akar 5. Lanjut, akar 75 dibagi akar 3 sama dengan akar 75 dibagi 3. Hasilnya akar 25 yaitu 5. Dan yang terakhir,
Akar 540 dibagi akar 5 sama dengan, mohon maaf ini salah tulis ya Bu Tika ya, sama dengan akar 540 per 5, hasilnya akar 180. Dan ini masih bisa disederhanakan. Caranya gimana? 108 adalah hasil perkalian dari 36 dikali 3. Kemudian dipisahkan sendiri-sendiri. Akar 36 dikali akar 3. Akar 36 sama dengan 6. Akar 3 yang nggak bisa diuraikan jadi tetap akar 3. Hasilnya sama dengan 6 akar 3. Buat kamu yang masih bingung, gimana sih cara menyederhanakan akar menjadi bentuk seperti ini? Cek di video di sebelah ya. Menyederhanakan bentuk akar. Contoh, akar 192 atau akar kuadrat dari 192 yaitu 64 dikali 3 sama dengan akar 64 sendiri dikali akar 3. Akar 64 adalah 8. Jadi hasilnya 8 akar 3. Caranya menyederhanakan bentuk akar yang bentuknya ratusan yaitu dibagi dengan bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat? Suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perpangkatan 2. Bu Tika kasih deretan 20 bilangan kuadrat pertama. Ini bilangan kuadrat 20 bilangan kuadrat pertama yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 68, 81, 100, dan seterusnya sampai 200 dan seterusnya lagi. Contoh, nomor 1, akar kuadrat dari 80. Ternyata bisa dibagi dengan angka 16, yaitu hasilnya 16 kali 5. Jadi akar kuadrat dari 80 sama dengan akar kuadrat 16 dikali 5. Kemudian mereka dipisah sendiri-sendiri masing-masing. Akar 16 dikali akar 5. Akar 16 adalah hasilnya 4. Maka hasil dari akar kuadrat 80 adalah 4 akar 5. Nomor 2. Akar kuadrat 63. Ini kalau bisa disederhanakan, diuraikan, adalah akar dari 9 dikali 7. Akar sama dengan akar 9 dikali akar 7 sama dengan 3 akar 7. Nomor 3. Akar dari 243 sama dengan akar dari titik-titik dikali 3. Kira-kira berapa ya? Ayo, kalian harus sudah bisa tahu jawabannya. Gimana caranya? Ya tadi, 243 ini kan sudah tahu angkanya 1 ya. Salah satu angka ini yaitu berapa? 3. Jadi kalian tinggal membagi 243 dibagi 3. Hasilnya berapa? Kemudian yang nomor 4, akar dari 200. Kira-kira dibagi dengan yang mana ya dari deretan bilangan kuadrat ini? Yang terakhir, akar kuadrat dari 180. Kira-kira berapa ya hasilnya? Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk penugasan, Bu Tika akan menyertakan di Edmodo seperti biasanya. Pastikan kamu tetap semangat belajar, tetap mengulang pelajaran di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol, dan berdoa supaya pandemi ini berakhir. Bu Tika pasti merindukan kalian dan kalian juga pasti merindukan Bu Tika. Oke, see you next time ya di video selanjutnya tentang notasi ilmiah dan operasi bentuk akar. Mohon maaf, operasi hitung bentuk akar. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.